Itu buat apa sih? Emosi, Yes. terus kesel, ngerasain sudah upload, sudah rajin, sudah konsisten, viewermu tambah lagi nggak ada penjualan aliasan nol. Ada yang ngerasain kayak saya teman-teman nggak di sini? Udah coba belajar konsisten dengan video sekarang di sana sini, terus ya boro-boro cair, gagal cair lah gitu ya, alias penjualannya remuk, nggak ada. Nah, ngebahas masalah ini teman-teman, ini barusan saya tuh dengerin orang TikTok ya, tiba-tiba nongol di beranda saya, yang dia omongin menurut aku masuk akal juga sih gitu yang dia omongin dia. Pada saat kita udah effort habis-habisan, berusaha habis-habisan bikin konten sekeren mungkin, gaya kita dengan salto, dengan jedak-jeduk, dengan apa namanya teman-teman, dengan transisi segala macam. Ternyata kadang-kadang saya tuh lupa menganalisa yang dikatain orang TikTok tadi. Coba sebenarnya bukan videonya yang kurang bagus, cuman tidak diminati oleh audiens kita. Lah ini calon-calon pembeli kita nggak suka karena misalkan audiens kita orangnya sukanya apa gitu kan, terus kita hadirkan dengan video berbeda, sukanya misalkan makan bakso, kita kasih nasi padang, ya nggak masuk kan. Nah gitu. Nah dalam tak renung-renungin, jangkrik, jangan-jangan ini yang terjadi di akunku itu. Karena tidak semua, misalkan akunku tuh bagusan ini, mungkin saya cocoknya mungkin ngebawain kalau masalah apa gitu, kayak kemarin alat pijat gitu, dengan nyengir-nyengir nggak jelas gitu, orang seneng kali ya. Terus saya ngejual yang lain nggak laku gitu. Oh ya memang tidak semua di akun kita bisa kena, dalam hati, wah ini dia yang aku lupa. Jadi ingin cerita dikit teman-teman, saya pribadi ya, saya tuh sangat lemah di bidang research ya, penelitian itu saya dulu lemah. Bukan saya nggak tertarik teman-teman, karena kayak ada yang menghalangi pikiran saya dan saya tuh belum paham. Saya sangat tertarik ya kan, contohnya kalau nggak tertarik gimana? Saya ngawur-ngawur ini kan sebenarnya riset teman-teman, penelitian, bener nggak? Cuman gayanya aja mungkin nggak ilmiah ya, modalnya ngawur, saya bikin video, sebenarnya itu kan riset teman-teman, penelitian. Cuman analisa saya yang lemah, saya nggak paham analistik gitu. Kalau bahasa kerennya tuh data analisis ya. Saya dulu pas di IT ya, kok ada yang ngapain orang ya? Kerjanya data analyze, ada data analyze sama data analitik, kurang lebih kayak gitu ya. Kerjaan apa lagi gitu, saya nggak study di situ gitu. Cuma saya sekarang yang diomongin bener juga ya. Jangan-jangan video kita tuh bukan nggak bagus, cuma kita nggak analisa. Nah caranya gimana ya? Kalau kata dia adanya engagement, adanya pembelian, nah itu gitu. Nah sebenarnya kita bikin video ini kan testing, coba-coba mana sih yang cocok, mana yang ini. Nah sebenarnya kalau ada komentarnya, ada segala macam, itu kan ciri-ciri udah ada yang tergoda lah atau gimana kayak gitu. Nah sebenarnya ini, bener juga ya. Jangan-jangan gak ada kata lain, makanya bagi saya gak ada kata lain, coba tapi juga dianalisis. Cocoknya nih, masuk nih gitu. Kayak saya coba-coba tiba-tiba jualan racun tikus gitu. Kok bisa masuk, bisa running, ya sudah tak jalankan. Ibaratnya gimana menemukan produk winning lah. Jangan-jangan produk-produk yang kita jual nggak winning di tempat kita karena nggak masuk audiensnya tadi, atau target marketnya, atau calon pembelinya nggak pas. Oke teman-teman ya, jadi yuk kita belajar bareng lagi teman-teman, menemukan produk-produk yang cocok dengan gaya lifestyle kita nih, cara ngomong kita segala macam. Kalau ngomongin masalah handuk nih mungkin pas banget karena muka saya berminyak gitu misalkan ya, saya ngelapin muka mulai tiap hari, makanya jadi pakar ini. Jadi kita sampai sisi-sisi terdalamnya dari anduk kita paham betul. Nih anduk yang bagus tuh kayak gini nih, jahitannya melencong, jahitannya miring misalkan kayak gitu ya. Nah ayo kita temukan gaya sekeren-kerennya kita dan cocok orang lain. Nah ini lagi-lagi nyambung lagi masalah itu teman-teman, kreativitas gendeng ya, kreativitas tanpa batas. Gimana kita bisa kreatif tapi ya tidak melanggar adab, moral segala macam ya, tapi tetap berkreatif. Kadang-kadang saya tuh suka nonton juga di YouTube gitu, ada beberapa yang memang rata-rata yang bisa menarik view Indonesia gitu ya, adalah orang-orang yang sedikit
rada masuk jurang gitu ya, melanggar menyenggol norma gitu, itu view-nya bagus gitu. Tapi sebenarnya yang dihadirkan tuh apa sih? Ya kita bisa menghadirkan apa yang di kepala orang gitu, relate dengan apa yang ada di kepala orang gitu. Nah, pada saat kita punya kemampuan sensitivitas tinggi untuk melihat, membaca apa sih yang di kepala orang lagi stres, cengok gitu, terus kita kebayangin seakan-akan kita jadi orang itu, apa sih sebenarnya yang saya inginkan, bener nggak? Terus yang saya inginkan ditampilkan di depan dia, yang bikin pokoknya gue harus nih dengan ini nih. Jadi problem orang itu kita bisa merasakan sampai ke jiwa, ke hati-hatinya. Itu menurut aku yang the winning product, teman-teman. Karena bener loh, kadang tuh kayak aku tuh kayak ngebengong-bengong mikir gitu. Ya kayak gini nih, aku mau rela mengeluarkan berapapun, apapun pada saat sesuatu yang gue mau tuh ada gitu kan. Contoh yang paling murah, gue punya duit berapa nih di kantong, 20.000 nih. Kalau aku suka banget sesuatu yang memberikan manfaat luar biasa ke aku dan aku butuh gitu kan, contohnya aku saat inilah pengen sebuah drone gitu loh, drone yang memang saya harapkan, saya pengen record video dari atas dengan estetik keren tapi nggak ngelek terus kayak kemarin nih teman-teman, saya tiba-tiba ngeliat orang main drone teman-teman di lapangan yang pakai kacamata tuh. Jadi dia untuk melakukan ngedrive si drone itu tidak harus ngeliatin ke atas, ngeliatin ke kamera, tapi ngeliatnya udah mata langsung, seakan-akan kita memang yang terbang itu mata kita bisa ngeliat kemana-mana, mewakili. Itu saya belum explore tentang drone ya, tapi dia tuh bisa masuk ke lubang kayak gini guys. Nih, kayak lubang-lubang tanamanku ini dia bisa, ini nggak nabrak. Saya dulu nerbangin drone di kampung, nabrak kayu remuk drone saya. Jangan, dalam hati, wah ini nih, aku belum explore. Nah, siapa tahu saya bisa gara-gara video yang saya tampilkan, saya tuh tertarik banget dengan drone dan dia menceritakan detail gimana nya, harganya berapa, di mana. Kalaupun saya belum mampu, pasti akan saya budgeting untuk siapkan ke sana. Dan pada saat udah punya money, saya akan segera dengan satset akan beli itu. Udah bayangin, ngedrone itu yang paling ribet guys. Kalau di atas gitu ngelongok lupa nih tangannya kemana gitu. Tapi pada saat dengan solusi dengan udah kayak di mata kita, ya mata kita tuh, matanya drone tuh langsung mata kita, ya enak aja gitu. Nah itu contoh nyata yang saya bayangin lagi pada saat kita bisa relate bener-bener, lo tuh coba deh dengan kaca ini lo bisa terbangin drone sampai kemana-mana nih ya, gini caranya makainya, rasanya, feel-nya, terus hasilnya seperti ini. Itu nampol teman-teman. Lagi-lagi yang ingin taruh ini sebenarnya pembelajaran iya bener ya, analisis bro, dianalisis video-video kita, kenapa kok jelek, kenapa kayak ini, jangan terus testing. Nah analisis ini nggak bisa by asumsi sebenarnya teman-teman, tapi dari data video yang kita buat ini jelek, ya kita coba dengan versi lain, produk lain, gaya lain, angle lain, cara ngomong lain, terus kita coba, videonya kayak gini, data satu. Nah kalau bisa dengan by data, remuk, cuan. Ya, makanya orang-orang barat, orang-orang company, perusahaan itu mereka tuh bisa maju ya, mereka ini tadi kesalahan dikumpulin by data, terus akhirnya apa? Jeder. Akhirnya ya bisa berhasil ya teman-teman, bener nggak? Contoh gimana membuat HP kayak gini kan mereka coba riset, nah di situ riset teman-teman. Jadi sebenarnya aku juga baru tersadar ngawuranku bikin video nekat gendeng aja, ternyata ini half of riset, sebagian daripada risetnya. Mungkin teman-teman yang jago riset, jago penelitian boleh diterangkan lah, karena jujur saya bagi orang awam penelitian ini bagi saya masih kayak sesuatu hal yang jauh di mana gitu, dan saya nggak ngerti alur-alurnya. Dan saya akuin jujur paling kacau saya di riset, lagi-lagi pemahaman basically-nya yang saya belum bisa kena. Saya dulu pernah ketemu orang yang jago research, ada yang orang profesor, ada 2 profesor, mereka tuh satu riset oke banget, satu juga kelihatannya mudah banget, tapi pada saat saya lakukan saya 0 besar teman-teman. Saya juga ketemu orang jebolan luar negeri, beliau mengenalkan saya tentang
data mining, tapi saya nggak tahu caranya. Penjelasannya ruwet bagi saya karena kendala bahasa juga, saya nggak paham bahasa yang dibahas itu, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kelas nggak tahu lah, nggak paham saya. Tapi sebenarnya saya tangkap adalah dunia ini penuh dengan data, teman-teman ya. Kayak misalkan TikTok ini kan datanya gendeng. Wah, itu kekayaan yang melebihi emas dan permata saat ini ya. TikTok tuh kaya akan data. Kita siapa, di mana, apa makanannya, kesukaannya. Wah, mereka dikumpulin. Terus dianalisis, dikelompokin, ketemulah pattern atau pola. Nah, pola ini yang dipakai. Oh, orang hari Minggu sukanya makan bubur di lantai ini jam segini. Itu ada 100 orang, ada 1 juta orang. Udah, gua gempur bubur di situ. Cair nggak? By data, teman-teman. Gendeng itu, makanya kalau kita megang data bisa analisis data. Cair teman-teman.